Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruth Soko Kamalaheng. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201159. Saya dari kelas A5 semester 4 Fakultas Ilmu Keperawatan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian UTS saya dengan mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dengan dosen pengampu saya yang terhormat Nurse Doni Sahin Solar SKM MKS. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keselamatan pasien. Yang pertama, latar belakang. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat yang memiliki risiko tinggi ketidakselamatan sehingga harus berupaya meningkatkan keselamatan bagi semua yang berada di lingkungannya. Isu tersebut mengemuka hasil penelitian yang dilakukan Institute of Medicine di Rumah Sakit Utah, Colorado, dan New York, Amerika Serikat bahwa di Utah dan di Colorado ada 2,9% kejadian tidak diharapkan KTD dan 6,6% meninggal dunia. Di New York 3,7% KTD dan 13,6% meninggal dunia. Angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika ada 44.000 sampai 98.000 pasien per tahun dari 36,6 juta pasien yang dirawat setiap tahunnya. Pemberian pelayanan kesehatan merupakan kerja sistem yang berpotensi mengalami error, maka atas dasar itu mendorong penyusunan sistem yang lebih aman agar potensi kesalahan dapat diminimalkan. Pemberian pelayanan kesehatan harus berfokus pada pasien. Perawat dan semua tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus terus menjaga keselamatan pasien. Tenaga kesehatan juga harus menjaga keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan kerja, bangunnya, dan peralatannya yang ada di fasilitas kesehatan, keselamatan lingkungan, serta keselamatan bisnis demi keberlangsungan hidup dari fasilitas kesehatan. Keselamatan pasien. Keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau risiko. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien. Keadaan adalah setiap faktor yang berhubungan atau mempengaruhi keselamatan pasien akibat dari agen atau personal. Agen adalah substansi, objek, atau sistem yang menyebabkan perubahan atau PRS. Keselamatan pasien adalah komponen yang esensial dan vital untuk kualitas asuhan keperawatan. Safety is a fundamental principle of patient care and critical component of quality management. Tujuan keselamatan pasien. Tujuan dari keselamatan pasien adalah yang pertama aman atau safety, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. Yang kedua efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga berfokus pada pasien atau patient centered, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan yang keempat menurunkan waktu tunggu timely, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk dapat menerima pelayanan. Yang kelima efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan keperluan. Yang keenam pelayanan sesuai dengan standar equitable, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tujuan lain dari keselamatan pasien adalah yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga, menurunkan kejadian yang tidak diharapkan di fasilitas kesehatan. Dan yang keempat, terlaksananya program-program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Kebijakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien sudah menjadi isu nasional yang didukung dengan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Yang
kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Budaya keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu hal pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, keterbukaan, dan kejujuran. Yang pertama yaitu fasilitas kesehatan harus memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap budaya keselamatan pasien. Kepemimpinan yang efektif mendorong individu untuk melakukan komunikasi secara efektif, saling percaya, memiliki persepsi yang sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki kepercayaan diri untuk mengecek. Yang kedua, masalah jika terjadi insiden keselamatan pasien. Semua orang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pasien, sehingga perlu ada struktur organisasi yang baik dengan tata kerja yang jelas agar budaya keselamatan pasien berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem pelayanan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dihadapkan pada risiko kejadian tidak diharapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang menetapkan prinsip keselamatan pasien perlu meminimalkan kejadian tidak diinginkan tetapi tetap memperhatikan faktor kelebihan dan kekurangan faktor manusia sebagai penyedia pelayanan kesehatan. To err is human. Error adalah kegagalan untuk melaksanakan suatu hal yang direncanakan untuk mencapai luaran yang diinginkan. Error dapat terjadi karena adanya situasi tertentu dan adanya faktor individual yang menjadi predisposisi terjadinya error. Faktor yang mempengaruhi Einstein Lines 1. Medicine. M. Stress. S. Alkohol. A. Fatigue of emotion. Sistem ini terdiri dari struktur, proses, dan outcome. Pertama, struktur. Seluruh komponen dari fasilitas organisasi, administrasi, fasilitas fisik, lingkungan staf, dan peralatan. 2. Proses. Seluruh langkah-langkah aktivitas apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, outcome. Suatu produk, hasil atau efek praktikal yang merefleksikan kesembuhan pasien dengan biaya yang efektif dan efisien. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaannya, yaitu yang pertama, asuhan pasien lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien. Yang kedua, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tidak lanjutannya. Implementasi solusi untuk minimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh keselamatan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem pelayanan agar dapat menjamin keselamatan pasien harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, standar keselamatan pasien. Yang kedua, sasaran keselamatan pasien. Dan yang ketiga, tujuan langkah menuju keselamatan pasien. Dan yang keempat, 5 prinsip keselamatan pasien. Itulah penjelasan dari saya tentang keselamatan pasien. Kiranya dalam pembuatan video ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami buat kita semua.